Hai guys, kembali lagi di channel YouTube gua. Tunggu. Oke, kembali lagi di channel YouTube gua. Untuk video yang pertama udah gue hapus. Terus ini gua upload lagi nanti. Gue akan bahas lagi dari awal lebih jelas, karena ya lumayan lah gue sedikit mempelajari materinya sudahan daripada yang kemarin rada agak-agak bulet gitu. Jadi kita mulai aja. Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jawa Timur sekarang kan telah mendirikan sebuah sekolah ketarunaan, empat sekolah ketarunaan, atau kalau di kita kenal gini nyebutnya 4 matra, karena ada yang bekerja sama dengan yang 4 matra ini. Kalau di bidang kemiliteran yang 4 matra ini ada TNI AU, ada TNI AL, ada TNI AD, ada Bayangkara atau kepolisian, dan itu sekolahnya beda-beda guys tempatnya. Oke, kita kembali lagi ke topik. Pemprov Jawa Timur mendirikan sekolah ketarunaan 4 itu karena ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu karena banyaknya persoalan remaja yang membuat khawatir orang tua dan dunia pendidikan. Jadi kan remaja sekarang tuh membuat orang tua kita sendiri khawatir dan dunia pendidikan tuh khawatir. Karena apa ya? Karena kan sekarang ada gadget, kalian bisa kecanduan gadget, terus pergaulan bebas. Kayak seumpama untuk orang tuanya yang nggak bisa 24 jam memantau anaknya, itu kan bahaya banget guys untuk pergaulan bebas. Terus ada rendahnya rasa nasionalisme. Jadi banyak sih sekarang, atau mayoritas sih anak sekarang itu rendah banget rasa nasionalismenya. Jadi makanya Pemprov Jawa Timur mendirikan sekolah ketarunaan sebagai solusi setidaknya mengurangi generasi muda yang kecanduan gadget, pergaulan bebas, dan rendahnya rasa nasionalisme. Karena kan kita kalau di ketarunaan itu gadget atau HP itu nanti bakalan kayak diberi waktu gitu loh. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kayak menggunakan HP itu seperlunya saja gitu. Terus untuk pergaulan bebas, nggak mungkin kita bisa melakukan pergaulan bebas karena apa? Kita sistemnya ketarunaan, nggak bisa keluar dari bangun tidur, dari tidur lagi ke tidur itu loh, kita diatur. Jadi semuanya tuh serba diatur. Jadi serba kita tuh dibuat pola hidupnya tuh bagus, tertata rapi gitu. Nanti kalau keluar dari sekolah itu SMA itu bakal kita tetap rapi gitu loh ke depannya. Terus tentang rendahnya nasionalisme, yaitu diatasi dengan sistem ketarunaan itu. Karena kan kita ada sistem kepengasuhan, nanti ada materi bela negara di setiap bimbingan pengasuh itu nanti pasti ada materi bela negaranya. Ya meskipun sedikit gitu kan pasti berguna kan guys, ya gitu. Terus lanjut, ini tentang membahas semboyan sekolah gua atau SMA Negeri 5 Taruna Jawa Timur. Jadi semboyan sekolah gua itu Widya, Widigda, Wiguna, Yasa. Artinya pendidikan yang berilmu atau mencerdaskan, bermanfaat dan mulia. Oke. Kalau dijabarkan satu persatu, Widya itu pendidikan, Widigda itu berilmu atau mencerdaskan, Wiguna itu bermanfaat, Yasa itu mulia. Jadi kalau digabung Widya, Widigda, Wiguna, Yasa itu adalah pendidikan yang berilmu atau mencerdaskan, bermanfaat dan mulia gitu. Terus kita sekarang kembali lagi ke judul. Kita membahas tentang apa aja sih tes yang ada di SMA gua atau yang ada di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Kan mungkin di taruna-taruna lain sih ada bedanya sedikit lah, mungkin kayak nanti adalah kalau kalian cari sendiri kalian juga akan menemukan perbedaannya. Karena masa gue bikin konten perbedaan cara tes atau daftar di 4 matra gitu guys. Kan gue cuma sekolah di 1 matra gitu loh. Gue sekolah cuma di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur di bawah naungannya TNI AD. Nggak mungkin gue menjelaskan tentang yang SMA Taruna lainnya, kan gue nggak pernah nyoba gitu. Dan kita pun tesnya itu biasanya serentak gitu, diadakannya serentak. Jadi kita nggak boleh double, nggak bisa double gitu. Terus Pemprov Jawa Timur juga mendirikan 4 sekolah ini karena dilihat dari kayak
di Taruna Magelang itu mayoritas yang daftar di Magelang dari Provinsi Jawa Timur tuh yang minat tuh banyak gitu. Jadi Pemprov bikin Jawa Timur punya sekolah ketarunaan 4 gitu. Terus kita kembali lagi ke membahas tes. Oke, tesnya itu ada banyak sekali tahap dan sistem tahapnya tuh tahap gugur. Jadi kalau kalian seumpama nggak lolos tes awal, ya bakal ikut tes depannya lagi gitu. Kalau seumpama kalian lolos tes yang ini, berarti kalian nanti lanjut ke tes ini gitu. Tapi belum tentu ikut tes yang selanjutnya lagi karena kan sistemnya gugur. Oke, kita langsung aja bahas tentang tahap PPDB. Oke, tahap PPDB-nya itu pertamanya pendaftaran melalui portal smstk.sma-taruna-kediri.sch.id. Nanti contoh linknya kalian linknya bisa kalian akses di IG. Nanti gue taruh di sini di IG. Nanti gue kasih biar kalian bisa buka IG-nya dan kalian bisa mencari tahu informasi apa aja atau memencet link itu, atau kalau enggak kalian bisa DM gue. Ntar gue kasih kok IG gue di bawah sini. Oke, selanjutnya pas kalian daftar online itu di portal itu nanti kalian bakal men-scan berkas-berkas, yaitu 1, scan ijazah bagi lulusan tahun berapa ya guys ya, gue lupa. Pokoknya gini loh, kalau pas tes itu gue kan daftar. Habis itu kalau kalian yang udah lulus tahun kemarin atau udah kelas 1 SMA mau masuk Taruna, itu kan ngulangi lagi. Nah itu nanti ijazah kalian dibawa di scan. Di scan dulu kan online. Oh iya. Habis itu scan KK, jadi foto keluarga. Kartu keluarga itu di scan. Habis itu ada surat keterangan sehat dari dokter. Jadi kalian harus ke dokter dulu, cek kesehatan. Habis itu minta deh surat kesehatan ke dokter. Habis itu ada surat keterangan kelakuan baik dari sekolah, itu pun nanti di scan. Itu surat keterangan kelakuan baik di sekolah itu di scan, terus ntar juga dikirimkan. Itu mintanya di TU. Oke. Terus ada scan rapot semester 3, 4, dan 5. Semester 3 itu kalau nggak salah kelas 2 semester 1, semester 4 itu kelas 2 semester 2, dan semester 5 itu kelas 9 semester 1 atau kelas 3 SMP semester 1. Terus pertimbangan untuk nilai rapotnya sendiri atau nilai rapot yang menjadi pertimbangan nanti adalah PKN, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, Bahasa Inggris, Matematika. Jadi ada 6 ya guys. Itu nanti jadi pertimbangan untuk nilai kalian ke sekolah gua secara online. Kan ini scan semua tadi yang gue bacain. Terus kalau kalian punya sertifikat atau sertifikat apapun, sertifikat menang lomba, menang apa gitu, bukan sertifikat tanah loh ya, salah ntar, atau BPK. Jangan ngawur loh, kan udah daftar sekolah, kan mau menggadaikan rumah guys, mau menggadaikan. Persyaratannya lagi. Kita bahas persyaratan. Persyaratannya itu nanti kalau kalian mau daftar di sekolah gua itu warga negara Indonesia, itu persyaratan wajib. Terus usia maksimal pas pendaftaran itu 17 tahun maksimal. Jadi pas daftar itu kamu 17 tahun saat batas akhir pendaftaran gitu. SMP tahun ini yang gua baca dulu ya, tahun 2019. Pokoknya gitu dah. Pokoknya yang lulusan tahun kemarin gitu loh, yang udah kelas 1 SMA bisa daftar lagi. Yang penting ada ini scan ijazahnya tadi. Terus tinggi maksimal untuk laki-laki itu 155 cm, untuk perempuannya sendiri 150 cm. Untuk laki-laki tidak boleh bertato, tidak boleh bertindik. Terus sehat jasmani dan rohani. Terus ini yang paling penting, bersedia membayar pendidikan sesuai ketentuan. Jadi sekolah gua itu ada SPP-nya guys. Terus kita lanjut. Setelah nanti kalian lolos pendaftaran online, kalian bakalan dapat nanti surat verifikasi. Nanti gue taruh sini juga surat verifikasi berkas. Jadi nanti pas verifikasi berkas itu keterangannya kalian datang ke sekolah gua atau ke Kediri atau ke SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, menyerahkan berkas-berkas yang udah tadi di scan atau yang tadi di scan pas pendaftaran online, itu wajib dibawa.
Kalau bisa kalian bawa cadangannya sekalian, biar tambah banyak nggak apa-apa, biar kayak jaga-jaga gitu loh. Terus setelah nanti kalian lolos di verifikasi berkas, kalian akan melaksanakan tes kesehatan. Tes kesehatan umum. Tes kesehatan umum itu dibagi menjadi dua. Jadi yang tahap pertama itu untuk luar. Jadi kayak tinggi, berat, terus postur, telinga, gigi, terus ya pokoknya tentang yang di luar yang bisa dilihat gitu. Terus yang tahap 2 itu ya bagian dalam. Jadi ada tes urin, tes darah, sama ronsen ya, ada ronsen. Terus ada EKG atau elektrokardiogram atau rekam jantung, melihat kondisi jantung kalian tuh bagus apa enggak gitu. Terus untuk tes urin itu kalian nanti bisa dicek punya penyakit apa gitu. Terus tes darah itu buat ngecek kolesterol, gula darah, terus apa ya, pokoknya gitu-gitulah tentang kesehatan, belum nggak tahu. Habis itu kalau kalian lolos tes kesehatan umum yang 2 tahap itu, nah kalian nanti lanjut ke tes kesehatan jiwa. Jadi tes kesehatan jiwanya itu kalau nggak salah mengerjakan soal sekitar 700 salah ulang, ada sekitar 578 soal kurang lebih ya, karena gue udah lupa. Kalau seingat gue ya segitulah. Terus kalau kalian lolos lagi, jadi kan setelah tes itu nanti kalian kan pulang. Habis itu tuh nanti habis itu pengumuman nanti kalian masuk enggaknya, lolos enggaknya. Kalau lolos berarti kalian lanjut ke tes potensi akademik. Kalau kalian nggak lolos ya udah gugur, nggak bisa lagi melanjutkan ke tes selanjutnya. Berarti kalian nggak diterima dengan sangat berhati-hati, dikatakan kalian tidak diterima atau tidak lulus atau tidak bisa masuk ke SMA 5 Taruna Brawijaya. Tapi jangan sedih guys, untuk kalian yang kelas 9, ntar kalau sangat berminat sekali kalian bisa daftar lagi di saat kelas 1 SMA. Yang penting umur kalian tuh nggak lebih dari 17 tahun. Jadi ya pokoknya maksimal 17 tahun saat batas akhir pendaftaran itu. Udah paling pok. Terus ini tes potensi akademiknya itu nanti ada mapel IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu kalau nggak salah kurang lebih ada 100 soal atau berapa, gue nggak tahu, lupa. Jadi nanti kalian bakalan apa tuh namanya, dites akademik kalian nanti dapat nilai berapa. Dan itu nanti kalau kalian nggak lulus ya berarti nanti kalian nggak bisa lanjut ke tes kesemaptaan jasmani. Dan sekian dulu ya guys untuk pembahasan soal tes-tes yang ada di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Ini gua udah jelaskan secara rinci, secara detail. Ini bener-bener detail loh guys, sampai perkiraan soalnya gue juga adain gitu loh, biar kalian tuh mudah gitu atau gampang pas mau daftar ke sekolah gua. Jadi untuk kedepannya nanti kita ada tes, kita akan membahas tes tentang tes psikologi, kesemaptaan jasmani, tes wawancara atau pantukir, pengumuman melalui portal SMS kalian, pokoknya itu, terus daftar ulang. Pokoknya nanti kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan membahas lagi 6 poin untuk mendaftar. Jadi gue bakal menjelaskan nanti 6 poin tes. Jadi 6 tes lagi untuk bisa lolos gitu. Jadi sekian dulu dari gue. Bila mana ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, gue mohon maaf. Gue bikin ini tidak untuk menyinggung pihak siapapun, dan gue bikin konten ini tuh biar kalian sih kayak apa ya, biar kalian itu nggak bingung tesnya apa aja, yang perlu disiapkan apa aja. Apalagi untuk kalian calon-calon taruna tahun depan yang mau daftar, itu wajib tahu tentang soal-soal tes ini. Oh iya guys, kelupaan, bentar, yang bagian pendaftaran online itu nanti pas berkas yang di scan itu juga ada foto 4x6. Sorry, ada 4 foto 4x6, background merah untuk cowok, background biru untuk cewek. Oke, gue saranin bajunya harus rapi ya, kalau bisa baju SMP, kalau enggak baju hitam putih gitu loh, biar rapi gitu, biar enak dipandang. Oke, apa lagi? Oke, gue bikin video ini itu karena mungkin sih dari pengalaman gue atau pengamatan gue selama ini tentang tes. Jadi pas gue promosi dulu waktu itu
di Madiun ini gua promosinya itu bilangnya, Dek, kalau kalian kurang jelas apa yang saya jelasin, nanti kalian bisa menghubungi pihak adminnya gitu. Jadi gua nggak ngasih IG atau nomor WA karena gua takutnya nggak bisa bales kalian satu-satu. Dan mungkin dari kalian itu yang waktu itu gua promosiin takut untuk tanya ke adminnya, jadi kalian kayak tanya ke teman-temannya gitu. Jadi katanya gitu kan belum benar. Jadi gua sebagai angkatan pertama ngasih tahu kalian tentang tahap-tahapan tes biar kalian nggak salah lagi, biar kalian bisa mempersiapkan sedini mungkin untuk tes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah gitu aja ya. Bye bye. Jangan lupa nanti di komen, di like, di subscribe. Oke, baru kali ini gue bilang kayak gitu. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, di video selanjutnya.